Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lima qara'ahu. Pemirsa kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini tanpa mendapatkan halangan yang berarti. Salawat dan salam tetap tercurah kepada uswah kita, suri toladan kita, pembawa risalah agung, membawa Al-Quran, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak pelajaran-pelajaran hidup, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui contoh dari beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini dalam kuliah subuh pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, saya akan menyampaikan satu tema, yaitu adalah Al-Quran mukjizat terakhir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Al-Quran itu adalah mukjizat terakhir? Maka pastilah kita ketahui karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul terakhir, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya Al-Quran itu adalah menjadi mukjizat yang terakhir. Dan Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita lihat definisi dari mukjizat. Mukjizat itu adalah turunan dari kata al-ajiz, atau bisa diartikan lemah, atau artinya tidak mampu melakukan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada nabinya sebagai bukti status kenabian mereka. Kemudian Imam Ar-Razi memberikan definisi mukjizat secara urf atau secara istilah masyarakat, yaitu adalah bi'annaha amrun khariqun lil adah makrunun bitahdi salimun al mu'aradah, yaitu adalah kejadian yang luar biasa, yang ada di situ terdapat tantangan, dan tantangan itu pun pada akhirnya tidak ada perlawanan. Maka
Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quran, berarti pada waktu itu pasti ada tantangan, sehingga Allah menurunkan mukjizat berupa Al-Quran, berarti ada tantangan di situ. Tantangannya apa? Melihat kebiasaan orang-orang Arab yang memiliki kebiasaan berdagang, dan juga mereka mempunyai sastra yang sangat tinggi, dan juga dari kebiasaan mereka berdagang ke Syam dan juga ke Yaman, di situ juga menambah perbendaharaan kosakata sastra mereka, sehingga sastra mereka menjadi cukup luar biasa, stratanya mesti menjadi tinggi. Maka tantangannya Nabi Muhammad SAW di situ adalah tentang bahasa. Maka marilah kita lihat sebelumnya, kita kembali ke belakang sebelum Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Musa alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat berupa tongkat yang bisa membelah lautan dan juga menjadi ular yang sangat besar. Itu karena di situ tantangannya adalah para penyihirnya Fir'aun atau penyihir-penyihir hebat mereka bisa menyihir sesuatu menjadi ular dan sebagainya. Maka ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian tongkat itu menjadi ular yang sangat besar, maka penyihir-penyihir Fir'aun itu tertunduk dan bersujud mengakui kebesaran mukjizat Nabi Musa tersebut, karena mereka mengetahui sihir itu tidak akan sampai seperti itu. Mereka mengetahui ilmu sihir itu tidak akan mungkin sampai dengan tingkat yang semacam itu. Tapi Fir'aun tetap saja, karena Fir'aun tidak memiliki ilmu tentang sihir. Kalau penyihirnya Fir'aun itu mereka memiliki ilmu tentang sihir, sehingga mereka mengetahui tingkatan sihir seperti apa, sehingga Nabi Musa memiliki tongkat semacam itu. Nah, tantangannya ketika itu adalah tentang sihir, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tongkat yang bisa membelah lautan dan juga menjadi ular yang sangat besar. Kemudian Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan yang luar biasa, pasukan-pasukan yang sangat banyak, bahkan pasukan dari hewan dan juga dari jin dan sebagainya. Karena tantangan pada waktu itu adalah Ratu Balqis yang memiliki kerajaan yang sangat besar, yang sangat megah dan luar biasa. Sehingga ketika Ratu Balqis mengetahui Nabi Sulaiman, maka Ratu Balqis pun tidak bisa berkata apa-apa karena tidak ada bandingannya. Sehingga Nabi Sulaiman ini diberikan kekuasaan oleh Allah yang sangat luar biasa, dan itulah mukjizat Nabi Sulaiman, bisa mengendalikan angin dan sebagainya, bisa berbicara dengan hewan dan yang lain sebagainya, sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastilah timbul pertanyaan, mengapa mukjizatnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran? Ya tadi, bahwa tantangan pada waktu itu adalah dari segi bahasa. Bahasa orang-orang Jazirah Arab itu sastranya tinggi. Dan kemudian mereka itu biasa mengadakan satu festival di pasar Ukas, Majanah, dan juga Dzul Majjah. Kemudian dari kabilah-kabilah itu mengirimkan
orang-orang terbaik, penyair-penyair terbaik untuk mengikuti festival tersebut. Dan bagi pemenang festival tersebut atau festival syair tersebut, maka nanti syairnya itu akan dipajang atau ditempel di Ka'bah, sehingga orang-orang Jazirah Arab bisa melihat siapa pemenangnya. Dan orang yang memenangkan festival syair itu, maka dia akan dihormati sebagai orang yang luar biasa, macam itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ketahui tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan sebagai penutup para rasul. Dan ini Nabi Muhammad adalah penutup para rasul. Jadi mukjizat itu pasti akan selesai di situ, yaitu adalah menjadi mukjizat terakhir. Tapi luar biasanya mukjizat terakhir ini, Al-Quran ini tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas karena Nabi Muhammad meninggal kemudian selesai mukjizatnya, tidak. Tapi mukjizat Al-Quran ini akan selalu berjalan sampai nanti hari kiamat. Maka tidak terbatas 100 tahun atau 1000 tahun, itu tidak. Tapi Al-Quran ini nanti akan sampai menjadi mukjizat sampai nanti hari kiamat. Ini luar biasanya. Mukjizat-mukjizat terdahulu ketika Nabi Musa meninggal, maka tongkatnya pun sudah tidak akan berfungsi karena Nabi Musa telah meninggal dan sebagainya, seperti itu. Tapi mukjizat Al-Quran ini akan selalu berjalan sampai nanti hari kiamat. Maka ini adalah mukjizat dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik alam semesta ini, adalah pemberi rizki dan sebagainya. Ini sebagai bukti. Dan kebenaran Al-Quran itu pasti akan terjawab. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad di surat surat Yasin, yang kemudian bahwa matahari dan bulan selalu beredar pada dulu itu tidak ada yang bisa meneliti. Tapi sekarang orang-orang sudah mengetahui, itulah mukjizat Al-Quran, itu kebenaran Al-Quran. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Al-Quran itu mukjizat? Salah satunya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan dari orang-orang Jazirah Arab, orang-orang Quraisy dulu dengan bahasa yang sastra yang tinggi, dan sastra dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini tidak bisa ditandingi dengan bahasa manusia. Walaupun mereka berkumpul bersama untuk membuat satu surat dan sebagainya, maka itu tidak akan mungkin. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Maka jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka cobalah kamu hadirkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, yang tata bahasanya, sastranya, maknanya itu sesuai dengan atau sama dengan Al-Quran. Dan silahkan panggil siapa saja orang yang cerdas, penyair-penyair yang hebat, semuanya silahkan panggil selain Allah Subhanahu wa taala untuk membuat satu surat saja. Apakah mereka bisa? Tentu mereka tidak bisa, karena ini adalah bahasa dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin bisa tertandingi. Dan ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kuliah subuh yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan juga memberikan kita kebaikan di dunia, dan selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian akhirul kalam. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.